Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Pak Didi yang ini ya? Boy. Saya Didi. Iya, Ibu, betul. Salam kenal. Pak Didi dari mana? Saya dari ini, Bu. Kalau kita sih gag-nya Kota Malang ya, cuma kalau domisili saya di Kabupaten Malang. Lah, kok ikutnya ke Kota Malang? Kan Kabupaten Malang ada. Karena gini, Bu, saya ngajarnya itu di kota, jadi sehari-hari ada di Kota Malang. Iya. Oh, oke. Sama Mbak Nana, sama Kak Nana dong berarti. Iya, betul. Oke, salam kenal. Salam kenal, Ibu. Terus ini siapa nih? Oh, Assalamualaikum, Kak Nat. Nah, Wih, habis jalan-jalan atau baru makan? siapa? Kak Nat lah. Jalan-jalan. Badanku gerges, jadi aku nggak lari tadi pagi. Oh, Habis mandi. iyalah, iya kelihatan emang. Kirain tetap itu running Tadi in the pagi morning. subuh udah bangun. Oh. Cuman badannya mau dilarin kagak enak. Nah, udah dah, daripada ntar sakit tambah sakit. Betul. Jadinya nggak sedih kalau Sabtu nggak olahraga tuh sedih sekali. Oh, ada Ibu Tri. Ini Ibu Vinta dari mana? Pak Akbar dari mana? saya kurang tahu, Ibu. Mungkin ini ya, yang peserta gitu ya. Oh, nggak kenalan tah? Halo Ibu Vinta. Ada udah dari tadi di sini. Lucu banget. Aku tadi mau masuk udah kelihatan orang banyak kan. Terus pas join loh orangnya mendadak sedikit. Kabur. Tahu kali dia aku mau masuk. Tadi tuh di grup eventnya itu kan ada banyak yang tanya, kok masih kosong kayak gitu. Kan jam 10. Ya boleh jadi itu, makanya keluar lagi ya. Pak Didi ini joke-nya ini Kak Nat. Kadang itu apa kita tuh nggak tiba-tiba ketawa aja gitu loh joke-nya. Jokes-nya. Selamat pagi Bu Halimah. Siapa tuh? Bu Halimah. Nggak tahu. Itu nyapa aja. Friendly banget tau. Aku nggak kenal. Tadi sempat nyapa tapi belum ada yang respon, sepertinya ditinggal cari cemilan kali ya. Tadi gorengan ya, Pak. Iya. Apa bikin teh Pak Didi? Gimana? Bikin teh. Oh, bikin teh, iya sih. Halo Ibu Tri. Bu Tri masih mute. Mana ya Kak? Kamu Kak? Ini yang punyamu. Punya apa itu? Terus punyamu yang mana? Aku kan waktu itu kan sudah aku pakai pun. Ini ya kamu. Ini aja. Oke. Oke, Dek. Adikmu. Halo, pagi Kak Natali. Hai, selamat pagi Bu Tri. itu anduk yang ada semutnya. Pak Didi nanti yang share screen ya? Siap Ibu, nggih. Nggak boleh teriak-teriak, belum di-mute. Astagfirullahaladzim, aku belum mute. Ya Allah. Ada yang marahin anaknya. Maaf ya, ada kebocoran. Ketahuan. Maaf, hilaf. Rahasia negara ini.
Hilaf. Wah, kacau. Didengar oleh seluruh Indonesia. Tadi dia udah L1, L2 belum? Kemarin itu sudah mau ke trainer, cuma belum lolos, sudah dapat TSA juga kok. Oh, di TSA. Tinggal ngajuin lagi aja. Oh, Iya. apanya yang belum lolos di mana? Eh, Di video. Kayaknya sih di kegiatannya kan ada beberapa yang harus kita itu sharing dengan beberapa event gitu ya. Nah itu kayaknya yang kurang punya saya. Makanya ini nyari di situnya dulu lah, mungkin nanti baru lanjut lagi kayak gitu. Kan disuruh kan minimal harus punya 5 training. Nah, 5 trainingnya itu harus dengan orang yang berbeda. Iya, betul. Gitu, jangan banyakan orang gagalnya adalah ya di sana. Iya, ya kemarin itu lingkupnya sih masih di kota, jadi orangnya sih sama ya, cuma dari Nah, mungkin GMP terus pindah-pindah ke situ, cuma beda itunya aja. Jadi mungkin ya itu sih. jadi ini mungkin training 1 Natalia yang hadir, training 2 Kanana yang hadir, training 3 Pak Didi yang datang gitu. Jadi namanya beda-beda. Iya. Nggak mesti banyak trainingnya, nggak mesti yang 100 orang, 50 orang. Betul. Sedikitan aja gitu. Oke. Bocorannya. Iya. Punya saya sampai 2025 sih untuk yang sertifikat itu. Jadi ya masih ada kesempatan lah. Masih aman. Ya, jadi mumpung TSA-nya masih anget, segera diperbaiki biar jadi GCT. Oke. Biar nambah GCT di Kota Malang. Siap. Di event 2, di event 1 ada siapa tuh, Bu? Nah, ini nggak tahu nih event 1 nggak ada yang nyaut dari tadi. Aku Pak Didi. Oh, event Miss 1. M? Miss M apa? Ini Miss M deh yang dia bilang kan speakernya emang nggak nyala kan tadi kan. Oh iya, apa Kak Liz ya? Selamat pagi Pak Indra. Aku siapa? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, salam kenal. Bapak dari mana? Bu Halimah, halo Bu Halimah. Bu Halimah profile picture-nya kayak aku gambar dulu, gambaranku kayak dulu gitu doang tuh. Gak kreatif. Dari Sumatera Selatan, Bu. Ogan Ilir. Ogan Ilir. Wah, jauh sekali sama Kak Jojo ini nih. Iya. Iya, oke. Salam kenal ya. Iya, salam kenal, Bu. Tuh kan. Tuh, event 1 Mama Iki tuh. Speakernya nggak keluar suaranya tadi dia bilang kan. Tolong. Live stream-nya langsung jam 10 nanti ya, Miss M? Iya. Bahasa kolbu jawabnya tuh. Yuk. Oke. Ya udah. Tetap jagung aja. Di Ogan Ilir suka ada ini nggak Pak Indra? Kegiatan GEG. Ada, Bu, sering. Kak Jujur rajin ya, Bu Jujur rajin ya, Bu Jujur. Apa? Bu Jujur rajin. GG-nya Bu Jujur soalnya di sana. Iya, rajin banget, Bu. Oh, baik. Nice. Aku nggak dapet ininya deh karena itu yang Google Chat. Oh, invitation. Ada Bu Nat. Udah ada di invite kok. Mana nggak dapet. Ada di Google GG Student Ambassador nih. Event 2 yang invite. Event 2. Nggak ada. Wait. Let me see. Oh, kayaknya di GG, di akun GG aku deh. Iya, di akun Google nggak sih, Kak?
Iya, aku nyarinya di Google, di email Google. Bentar. Start a chat space. Apa sudah mulai? Belum. Siapa nih? Rini Ya, Manado, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang Manado yang rame ya. Kenal, Bapak-Ibu. Oh, gini dong, ada Bu Rini kayak tadi. Sepi. Dari tadi tuh sebelum Bu Rini datang sepi. Ada Bu Maida tahu Kak? Tuh. Wah, Ibu Awa. Hai Natalia. Hai, Bu Rini. Hai Bu Titi. Saya nggak ada Bu Meda nih, rame nih. Salam kenal Bu Rini. Iya, makanya itu salam kenal Bu Rini. Iya, salam kenal semua Pak Didi. Ya. Pak Nirwan. Semuanya disapa. Iya dong, dari Sabang sampai Merauke. Kita kan NKRI. Bu Rini dulu lahirnya waktu hujan kali ya? Ya, Pak, saya waktu lahir yang lebih dulu keluar itu mulut, Pak. Oh, Bukan enggak, ke- soalnya kan namanya Rini. Kali aja ini gitu ya, baru pas hujanan gitu. Iya, Pak. Saya keluar bukan pala dulu nih, Bu. Bu. Ibu sangat menghibur. Daripada kita bengong, tunggu-tunggu ini belum dimulai. Ini tinggal 2 menit lagi, 2 menit lagi. Mulai. Ibu datangnya dari tadi dong, nggak sepi jadinya. Aku dari tadi, aku menyapa semuanya nggak ada yang nyaut. Harus disapa satu-satu itu, Bu. Soalnya kalau dilihat ini Pak Didi kayaknya pemalu, Pak Nirwan. Jadi harus disapa satu-satu. Malu. Tahu aja. Pemalu. Ya, apalagi Pak Nirwan tuh kelihatan malu-malu, Pak. Kalau yang gini sih nggak ada yang malu-malu, ada malu-maluin mereka. Bukan pemalu. Oke, ini Bu Norma angkat tangan. Ada yang bisa kita bantu Bu Norma? Norma. Bu Norma ada pertanyaan? Belum mulai sesinya, Bu. Pak Didi Malang di mananya? Udah mau kopdar tuh, udah nanya-nanya Malang di mana tuh. Kayaknya mau kopi dia tuh, Bu. Belum juga sesinya mulai udah nanya-nanya tuh. Pak Didi Malangnya di mana coba? Kalau saya ngajarnya sih di Kota Malang, di SMP Kartika ya, dekatnya stasiun Kota Baru. Cuma kalau tinggalnya sih di Kabupaten Malang, di daerah Wajak. Kira-kira 20 kilo lah dari sekolah. Jadi kalau PP ya 40 kilo lah setiap hari. Wah, jauh banget. Itu dari tempatku Tapi ke kan Pak pakai kendaraan jadi dekat dong. Iya betul. Paling enggak pakai motor ya 30 menit lah. Masih dekat itu Pak 30 menit. Kalau aku 45 menit. Karena saya ambil jalan pintas Ibu. Kalau jalur yang utama ya segitu sih. 50 menit itu santai. Oh. Pak Nirwan dari mana asalnya? semuanya ditanyain. Iya. Tapi ini Pak Nirwan dari cemberut terus. Kayaknya belum kenapa. Astaga. Ada mungkin ada 2 Nirwan. Ini Nirwan yang mana? 1, 2. Nggak tahu Nirwan ini kayaknya yang lagi di sekolah mungkin ini. Oh, Soalnya itu Pak Nirwan. Oh, Pak turun Nirwan Nasir. Pak Nirwan Nasir boleh senyum. Bu Rini minta senyum katanya. Ya, baik, Bu Natali, pukul 10 lewat 1 menit ya. Kita langsung saja mulai. Bapak Ibu, selamat datang di acara webinar ini. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, pada pagi ini kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dalam acara webinar Pagi Geek Indonesia edisi Juli 2024. Bagi yang belum familiar, Geek Indonesia adalah komunitas bagi para pendidik yang berdedikasi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dalam memanfaatkan teknologi Google dan berkomitmen untuk mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia.
melalui berbagai inisiatif, salah satunya Google Educator Group atau GEG. GEG ini merupakan komunitas yang menggunakan teknologi Google dalam proses belajar mengajar. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Triwidyaswari sebagai moderator dan saya akan memandu jalannya webinar pagi ini. Pada pagi ini, topik yang akan kita bahas ini sangat menarik Bapak Ibu, yaitu ini namanya saya takut salah sebut nih Pak Didik ini ya. Google apa ini? Map apa ini Pak? Map cara bacanya Daster Ibu, ya. Beda karya Mepe ya. Ya, Beda karya Mepe Daster ya. Inspiratif media pembelajaran interaktif dengan Google Site. Begitu ya Pak ya? ya. Oke, terima kasih Pak Didik. Dan sangat istimewa Bapak Ibu, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Pak Didik Ismanadi. Beliau adalah salah satu anggota Supertim GEG Kota Malang yang sehari-harinya aktif mengajar sebagai guru seni budaya di SMP Kartika 4 9 Kota Malang. Nah, pengalaman Pak Didik dalam menggabungkan teknologi Google dalam pembelajaran seni budaya akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tanpa menunggu berlama-lama, waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak Didik. Terima kasih Putri. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Mudah-mudahan luar biasa sekali semuanya. Kita sarapan semua ya Bapak Ibu. Pastikan sarapan tapi bukan harapan gitu Bapak Ibu. Karena berharap kadang-kala kecewa nanti ya. Oke Bapak Ibu, mungkin Putri mohon maaf sebelumnya tadi di grup event 1 itu sepertinya waktu yang di-share itu jam 11 sampai 12. Mungkin bisa dikoreksi biar teman-teman nanti nggak salah. Takutnya join ketika sudah berakhir kan eman nanti seperti itu. Baik, sambil dikoreksi saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Sudah nampak Putri? Nampak? Sudah nampak semua. Baik. Lagi proses Pak. Ya, sudah tampak. Loading. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Putri terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini agak berbeda dari biasanya, karena kalau biasanya kita berangkat dari beberapa tools yang ada di Google for Education seperti itu ya, tapi kita sedikit perspektif atau angle-nya berubah dari Pak karya dulu. Ya. Pak Dik, mohon maaf. Mohon maaf. Sebelum dilanjutkan, mungkin tadi Putri agak kelewatan begitu ya. Jadi kita dengerin dulu sambutan dari Kak Nat sebagai Adoption Google for Education Indonesia, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nat. Terima kasih Kak Nastiti. Ya, Pak Didik, saya terlewatkan tadi, seharusnya ini ya ada Bu Natalia yang nanti mau ini dulu ya perkenalan untuk Google Adoption-nya. Silakan Kak Nat. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Sebenarnya saya hanya mau menyapa. Jadi Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Natalia, biasa dipanggilnya Nat. Posisi saya ada di Jakarta. Saya bersama tim Education di Google for Edu di Jakarta. Nah, kerjaan saya namanya Adoption ya. Jadi di Adoption ini ada dua, ada saya dan Mas Kris. Kebetulan Mas Krisnya lagi sama tim PDM saat ini, ada acara pemantik. Nah, kalau saya tugasnya di sini di komunitas, jadi GEG, Bapak Ibu, ketemu sama Bapak Ibu guru ya, ini kerjaan saya. Dan terima kasih buat tim GEG
khususnya untuk Kota Malang saat ini yang apa namanya tim GEG Kota Malang ya yang untuk presentasi pagi ini. Semoga acara Bapak Ibu berjalan lancar. Pak Didi sebagai presenter berjalan lancar sesinya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi kalau nggak salah minggu nih pagi ini nih buatan Bapak Ibu GEG, jadi panggung Google Berbagi setiap bulannya selalu ada. Jadi Bapak Ibu boleh yang pengen tahu ilmu-ilmu mulai dari basic sampai advance, silakan berkunjung ke sesi kami. Jika pengen tahu info-info lain itu bisa follow IG kami, itu GEG Indonesia ataupun di YouTube ya, di situ juga ada. Jadi sekilas tentang Google Educator Group, jadi bukan hanya ada di Indonesia namun di seluruh dunia gitu ya. Dan saat ini kita punya 45 leader, 45 leader bersama dengan co-leadernya. Jadi yang ada co-leader itu biasanya ada kayak ketua dan wakilnya seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu berminat, silahkan hubungi. Ada Kanana, tadi ada Putri, ada Bu Meida, tadi ada beberapa nama orang-orang ya, sempat aku lihat nama-namanya. Silakan hubungi mereka atau silakan Mimin ya, GEG juga punya Mimin gitu ya. Jadi silakan hubungi aja tuh si Min Geg-nya seperti apa proses untuk lebih lanjut ya kalau pengen jadi GEG. Begitu aja, nggak lama-lama biar Pak Didi optimal sesinya. Salam sehat, semangat belajarnya ya, jangan lupa jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Natalia yang sudah memberikan pencerahan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh GEG gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, saya menginformasikan sedikit bahwa GEG Indonesia bulan Juli ini berlangsung 3 sesi ya. Sudah dimulai dari hari Jumat, hari Sabtu ini yang saat ini kita lakukan, kemudian nanti ada 1 sesi lagi di hari Minggu gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat, ini minimal Bapak Ibu mengikuti 2 sesi webinar seperti itu ya. Baiklah, saya berikan kembali lagi ke Pak Didik. Silakan Pak Didik. Baik Putri, terima kasih karena semangatnya. Oke, Bapak Ibu izin untuk share kembali. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Kalau biasanya di GEG itu kita membahas tentang tools yang secara umum ya. Nah, di sini mungkin sedikit berbeda untuk angle kita pembahasannya, bahwasanya berangkat dari sebuah karya yang dibangun dari beberapa tools yang ada di Google for Education seperti itu. Nah, tools yang utama nanti di sini Bapak Ibu adalah terkait dengan Google Sites seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu saya memperkenalkan diri. Nama saya Didi Ismanadi, Bapak Ibu. Nama depan yang cukup populer di browser media. Apalagi kalau menjelang atau tahun pelajaran baru, Bapak Ibu. Pasti di setiap sekolah ada nama saya, Bapak Ibu. Coba cek di banner. Selamat datang peserta didik baru, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nama saya terkenal sekali seantero Nusantara ya. Nah, Bapak Ibu bisa lebih lanjut mengetahui tentang kegiatan saya ataupun hal-hal terkait dengan yang saya lakukan, bisa di medsos saya di Instagram Didik.Ismanadi seperti itu, atau mungkin bisa berkunjung ke blog saya di ismanadi.xyz. Karena selain seorang guru, misalkan di luaran saya lebih suka disebut seorang blogger seperti itu Bapak Ibu ya. Meskipun kadangkala tulisannya juga telat-telat, nggak pernah bisa konsisten katakanlah seperti itu. Nah, selain itu juga di sekolah saya mengampu seni rupa di SMP, kemudian juga telah tersertifikasi dari Google untuk guru ya, Google Certified Educator itu di level 2, Bapak Ibu.
Nah, itu sedikit tentang saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih bersilaturahim meskipun lewat media sosial gitu. Berikutnya, biar Bapak Ibu lebih semangat. Nah, saya mau ingin tahu nih, kira-kira Bapak Ibu kalau ditawarkan minuman nih, ada teh, ada kopi, ada bajigur, nah katakanlah seperti itu ya. Bapak Ibu pilih yang mana ini? Coba dijawab dengan emot seperti itu ya. Ada teh, ada kopi, ada bajigur. Kenapa saya tawarkan 3 Bapak Ibu? Biasanya dalam hal ketika saya ingin berkarya sesuatu biar lebih semangat gitu ya. Biasanya saya bisa minum atau konsumsi kopi atau teh. Atau kalau enggak keduanya Bapak Ibu, meskipun bajigur di saya enggak ada, saya bisa teriak aja, bajigur gitu biar semangat Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu. Nah, Putri, apakah sudah ada yang respon tadi lebih banyak minum kopi, teh atau bajigur Putri ya? Ya, di kolom chat ini sudah banyak ini yang menuliskan ada kopi, kayaknya lebih banyak kopi Pak, ada bajigur juga. Putri tahu nggak kopi yang paling pahit di dunia ini? Apa tuh Pak? Kau pilih dia daripada aku. Walah. Pahit gitu ya. Nah, Bisa Pak Didi. intinya Bapak Ibu yang ingin saya berikan, kita main tebak-tebakan sederhana dulu ya. Jika teh Bapak Ibu itu angkanya 4 ya, kopi itu 3, bajigur itu 6. Nah, ini pertanyaannya. Berapakah es puter? Nah, clue-nya Bapak Ibu silakan dilihat di gambar samping ini. Ini clue-nya ada di sini. Ada sesuatu gambar yang paling dominan di sini apa nih kira-kira nih? Nah, teh itu 4, kopi itu 3, bajigur itu 6. Berapa es puter? Silakan dituliskan jawaban di kolom chat. Nanti saya minta tolong Putri untuk menyebutkan ya beberapa jawaban dari teman-teman Bapak Ibu guru hebat hari ini ya. Teh itu 4, kopi 3, bajigur 6. Berapa nih es puter kira-kira? Apakah sudah ada yang jawab Putri ya? Sudah ada Pak di kolom chat, ada Iya. Pak Tony menjawab 7, Bu 7, Nasisi Pak. 2, Bu Juju 5, 5. Bu Rini 9. Yes. Iya, Pak Rizal 5, Pak Tri 5. Iya, tadi ada Pak Tony ya yang Iya, Pak menjawab Tony. 7 ya, 7. tadi Pak Tony 7 ya. Keren Pak Tony, jawaban Anda tepat sekali. Bapak Ibu, clue-nya adalah tiang bendera ini ya. Nah, jadi di sini ada kira-kira yang menyerupai tiang mana? 1, 2, 3, 4. Betul ya? Nah, berarti es puter berapa nih? Ada 1, 2, ini termasuk ini 3, 4, di sini 5, 6, 7. Aplaus dulu untuk Pak Tony yang keren tadi. Luar biasa, Pak Tony langsung set ya. Karena sering minum es puter atau diputer-puter Pak Tony ya, kira-kira. Oke. Baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit tebak-tebakan. Nah, kita langsung masuk materi terkait dengan MEP Daster. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya mau disclaimer bahwasanya nanti materi di sini mungkin saya ambil intinya saja ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau nanti harus dikupas sampai habis itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi tenang, kami sudah menyediakan e-book Bapak Ibu yang mana itu nanti akan dikupas tuntas. Tapi tidak kita berikan hari ini. Bapak Ibu bisa nanti mendapatkan ya dengan cara paling enggak follow dulu lah kita di Kota Malang seperti itu. Nanti kita akan sampaikan di kesempatan postingan-postingan kita yang sudah rutin. Nah, nanti akan ada e-book Rumpi, resep umami media pembelajaran interaktif. Jadi selain Bapak Ibu kita ajak ngerumpi baik gitu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sih merancang media pembelajaran kekinian berbasis website gratisan. Nah, ini kan keren ya, website gratisan jadi Bapak Ibu. Nah, oke. Berikutnya saya masuk ke MEP Daster. Nah, saya tanya dulu nih Putri. Putri di rumah punya ini enggak koleksi daster? Banyak Pak, banyak. Putri kenapa suka misalkan pakai daster di rumah? Ya, alasannya Adem, kenapa? Pak. Adem, lebih luas aja bergerak. Iya. Kira-kira makainya praktis apa enggak, Bu? Praktis banget, Pak. Yes, betul. Selain praktis, ya tadi enak ya, leluasa. Nah, salah satu alasan filosofi saya bikin MEP Daster itu juga itu tadi, Bapak Ibu. MEP Daster itu sebenarnya kan akronim ya, dari media pembelajaran desain poster. Nah, saya ingin bikin yang sesuatu yang praktis. Ya, jadi
Kenapa praktis? Ya, kalau kita pakai Google Site untuk MPI, media pembelajaran interaktif, kita nggak perlu tuh alat-alat yang lain, tinggal paling nggak ada jaringan internet, browser, selesai. Kita nggak perlu ada add-on, add-in, ataupun tool-tool tambahan. Jadi, dimanapun anak-anak belajar, sekalipun misalkan ini ya, hanya ada tersedia satu perangkat untuk di depan, saya kira itu akan sangat praktis Bapak Ibu. Seperti praktisnya daster yang dikenakan oleh manusia-manusia terkuat di muka bumi ini ya, emak-emak seperti itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Alasan kedua, pasti harus media itu yang nyaman. Seperti daster itu kan dipakai di rumah nyaman, gerak ke sana kemari, sirkulasi udara juga demikian. Jadi kenapa nyaman? Kalau Google Site itu kita pakai di PC, personal komputer, di tablet, di smartphone itu sangat-sangat mobile friendly istilahnya ya. Jadi dia bisa menyesuaikan tampilan layar yang kita gunakan. Beda ketika kita pakai media pembelajaran itu bikinnya dari misalkan nih Macromedia Flash, misalkan bikin dari yang biasanya ada tuh yang di Smart App Creator ya, ada lagi yang articulate apa itu Storyline, yang itu kan biasanya sudah ukurannya sudah bagus, jadi ketika dipakai di perangkat manapun dia nggak akan bisa menyesuaikan ukuran layar seperti itu, dan itu butuh tools tambahan. Untuk apa? Ibarat video itu untuk menjadikan video utuh itu kan butuh di render. Nah, alat-alat tadi butuh sebuah add-in ya untuk apa? Mengcompile agar jadi file .exe atau HTML5. Kalau sudah jadi HTML5 butuh hosting untuk naruh. Tapi kalau Google Site udah disiapkan di situ, makanya itu nyaman. Nah, berikutnya tuntas. Kenapa? Kalau kita mepe itu kan diksi bahasa Jawa Bapak Ibu ya, menjemur pakaian. Nah, yang dijemur di sini daster. Kalau dijemur kenapa? Biar airnya hilang, tuntas, kering. Nah, harapannya media ini bisa memberikan ketuntasan bagi anak-anak. Karena praktisnya, karena nyamannya, sehingga mereka bisa menuntaskan materi yang diberikan atau dibawa di media tersebut. Nah, itu Bapak Ibu alasan kenapa diksi mepe daster ini saya ambil. Selain praktis, nyaman, dan tuntas, juga menjadi semacam branding ya. Jadi kalau apa istilahnya kita menyebut media pembelajaran desain poster kan kepanjangan Bapak Ibu. Udahlah disingkat mepe daster, dan itu akan membuat orang curious gitu ya, atau penasaran apa sih ini, barang apa sih, kan kayak seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu berikutnya Bapak Ibu. Di mepe daster kalau kita bedah itu kan ya luar biasa banyak ya, tapi di sini saya akan fokus kepada 3 hal saja. Yang pertama di sini Bapak Ibu. Nah, hal pertama adalah di mepe daster itu yang pertama ada halaman login. Ya, di sini ada halaman login. Kemudian di sini ada beranda atau halaman utama. Nah, dari halaman utama nanti ini akan masuk ke halaman-halaman yang dituju Bapak Ibu. Seperti di sini, materi nanti akan masuk ke halaman materi, di mana di sana nanti akan disediakan pula icon-icon untuk menuju halaman berikutnya Bapak Ibu. Nah, intinya di situ. Kebetulan ya, media saya ini, mepe daster ini kemarin di tahun 2023 saya gunakan sebagai salah satu karya untuk mengikuti pembatik di level 3 Bapak Ibu. Kenapa saya berikan halaman login? Agar satu, itu akan membedakan dengan karya-karya yang lain. Kedua, itu akan memberikan dampak eksklusif Bapak Ibu ya. Artinya ketika orang yang tidak berkepentingan dengan media ini ya otomatis tidak bisa mengakses. Ketika anak-anak di kelas yang A ataupun di kelas yang B di jenjang yang berbeda, mereka tidak akan bisa akses tanpa kita berikan aksesnya, username password-nya seperti itu. Jadi ada eksklusifnya biar nanti tidak terlalu sifatnya itu umum kalau itu digunakan di kelas kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di sini ada beranda. Ini yang paling penting di sini. Nanti lebih detailnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dari beranda ini tentu kita butuh sebuah istilahnya di situ landmark-nya dari media ini, mepe daster. Di situ ada kreator. Kenapa harus ada kreator? Biar tahu siapa yang bikin. Biar tahu kira-kira, oh ini guru saya yang bikin profilnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika nanti ini digunakan di MGMB, di
komunitas-komunitas lain biar tahu, oh ternyata yang bikin adalah Bapak ini dan seterusnya. Kemudian di situ ada navigasi Bapak Ibu. Ini apa? Ketika orang pertama kali bikin atau mau menggunakan media ini, toh mereka bisa belajar dari navigasi. Kira-kira saya harus klik apa dulu ya? Nah, di situ dijelaskan. Kalau misalkan saya klik materi, itu nanti akan lari kemana? Di situ dijelaskan. Jadi ada navigasinya, ada petunjuknya. Jadi Bapak Ibu, siapapun nanti yang buat, sekalipun kita nggak perlu menyampaikan harus begini-begini, mereka bisa berliterasi. Mereka bisa cari tahu di navigasi. Berikutnya di situ ada referensi. Ya, setiap kita bikin media, tentu kita nggak akan bikin sendiri kan. Artinya contoh misalkan seperti icon-icon di sini. Tentu saya ambil download seperti itu. Nah, di sini kita sampaikan ini di-download di mana, sumbernya dari mana. Misalkan bikin semacam teks seperti ini bikinnya di mana. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi referensi bahwasanya ini benar-benar kita enggak hanya mencatut image, aset, grafis atau apapun. Jadi kita sampaikan di situ. Nah, core dari media tentu adalah materi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 poin ya Bapak Ibu ada di sini untuk MapyDuster itu. Yang pertama adalah halaman login, beranda, dan materi. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah media pembelajaran interaktif, kira-kira kita harus berangkat dari mana, Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin pernah dengar sebuah filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantoro. Beliau punya satu filosofi, salah satunya adalah recon gitu ya. Ada continue, konvergensi, dan juga ada satunya adalah konsentris seperti itu kan ketika kita di dalam pembelajaran. Nah, itu menurut Bapak Pendidikan. Kalau menurut Bapak Didi Ismanadi, nah, ketika membuat MPI itu juga harus ada triko. Yang pertama kita berangkat dari konten. Kontennya apa nih yang mau kita tawarkan di media tersebut? Nah, itu harus kita putuskan dulu. Misalkan seperti saya tadi, ada materi terkait dengan desain poster. Berarti kita harus berkutat di situ saja, nggak perlu yang banyak-banyak. Semua misalkan semua bab atau semua JP atau apapun yang ada di pembelajaran kita, di mata pelajaran kita tumpahkan di situ, nggak perlu. Jadi kita batasi dulu konten apa ini yang mau kita angkat. Baru kita pikirkan yang kedua komposisi. Jadi komposisi apa yang ingin kita pilih? Warnanya bagaimana, fontnya bagaimana, kemudian nanti layout dan sebagainya bagaimana. Baru nanti kita pikirkan koneksi. Yang ketiga. Jadi setelah dari beranda, mereka akan kita bawa kemana? Misalkan klik materi, mereka akan nyambung kemana? Setelah nyambung, bisa nggak kembali ke beranda secara langsung dan seterusnya. Jadi kita pikirkan itu. Kita bikin dummy-nya di kertas dulu. Dari beranda harus ke sini, dari sini harus baliknya kemana. Nah, itu koneksi. Jadi kalau tiga-tiga ini sudah kita miliki, konten, komposisi, koneksi, baru kita eksekusi di Google Sites seperti itu agar pekerjaan kita lebih terstruktur dan nggak makan banyak waktu. Nah, berikutnya kita bahas tentang konten Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita bicara konten, Bapak Ibu harus memikirkan nama media pembelajaran interaktifnya yang unik. Satu contoh seperti tadi, MapyDuster, media pembelajaran desain poster. Kapan hari di Kota Malang itu ada semacam media juga ya, namanya Jarik Mak Siti. Kalau orang-orang di Kota Malang tahu, yaitu bahan ajar untuk siswa istimewa yang berkebutuhan khusus. Ada Jarik Mak Siti. Saya di 2016 pernah ikut sebuah kompetisi seperti itu. Saya bikin kelas estetika, kelas estetika seperti itu. Saya singkat kelas estetika. Yang mana di situ saya membahas tentang seni rupa, seni budaya seperti itu. Pernah juga saya bikin sebuah video namanya Fitcom BS, video tutorial comic strip berbasis webtoon Bitstrip. Nah, kita singkat-singkat seperti itu biar lebih unik Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nanti semua konten itu kalau bisa kita taruh, kita simpan di drive yang mana akun drive yang kita gunakan itu nanti sama dengan akun Google Sheet yang akan kita gunakan. Biar apa? Biar lebih mudah integrasinya. Apakah kalau beda Google Sheet dan drive-nya nggak bisa? Bisa, akan tetapi nanti dari sisi pembikinannya atau pembuatannya itu akan lebih effortnya butuh effort lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu seperti yang di awal tadi saya jelaskan,
konten kita berangkat saja dari 4 hal ini. Kita siapkan, siapa kreatornya, kita siapkan profil kita. Navigasi, ini biasanya belakangan enggak apa-apa, nanti setelah kita bikin baru navigasinya kita tambahkan. Artinya navigasi di sini adalah tata cara penggunaan media ini gimana sih? Icon ini fungsinya apa? Icon ini fungsinya apa? Seperti itu. Referensi, tentu semua aset grafis, semua aset apapun, baik video yang mungkin bikinan kita sendiri maupun bikinan orang lain yang kita gunakan di sini, itu kita usahakan kita berikan di referensi, kita jelaskan seperti itu. Nah, baru dari situ nanti ada icon materi. Ketika ini diklik, otomatis masuk ke sini Bapak Ibu materi. Dari desain poster yang saya bikin, materinya apa itu? Ada yang teori, ada yang praktek, ada kuisnya barangkali anak-anak butuh nanti untuk penyegaran. Ada latihan soalnya, setelah nanti mempelajari teori, dia bisa di sini, kira-kira pemahaman saya seberapa jauh. Ada inspirasi, dari sini ada beberapa contoh-contoh portofolio desain-desain poster yang bisa anak-anak buat sesuai dengan kemampuan mereka di tahap ini. Atau juga ada yang lebih tinggi lagi. Barangkali ada anak-anak yang memang menguasai lebih. Dari situ kita berikan contoh-contoh. Baru di situ nanti ada pengayaan. Kita berikan tugas tambahan, tugas yang sifatnya di luar rata-rata yang mungkin bisa dicapai dengan media ini seperti itu. Jadi Bapak Ibu, apakah ini hanya seperti ini saja? Saya kira tidak. Nanti Bapak Ibu bisa sifatnya itu adalah menambahi atau mengurangi atau apapun yang mungkin Bapak Ibu butuhkan bisa ditambahkan. Tapi ini kalau dari saya di Mepe Duster ini yang saya angkat seperti itu. Jadi di beranda ada 4 saja di seperti ini, baru nanti kalau masuk materi ada banyak gitu ya. Nah berikutnya Bapak Ibu terkait dengan komposisi, ini yang seringkali dilupakan. Nah di sesi kemarin, di sesi pertama, saya ingat sekali ada salah seorang guru yang mungkin namanya di situ bukan nama sebenarnya ya, kalau nggak salah kemarin itu ditulis namanya Pikachu ya. Bapak Pikachu kemarin itu tanya, Pak di akun Google Sheet saya itu kok warnanya hanya 3 saja ya? Ya memang secara default itu disediakan 3 Bapak Ibu ya, tapi itu bisa kita ganti-ganti. Nah cara menggantinya biar kita nggak sulit, ya kita pakai bantuan salah satunya ada web warna, perpaduan warna, kira-kira yang bagus ini warnanya apa. Kalau kita pakai warna katakanlah biru yang solid, nanti bisa dipadu dengan mungkin ada gradasi dari ungu, ada gradasi dari biru yang lebih muda seperti itu. Nah itu Bapak Ibu bisa menggunakan website colorhunt.co. Nah di sana banyak sekali komposisi. Nanti baru kita copy itu kode heksanya, kita masukkan ke Google Site. Apa? Ya. Bisa saya lanjut Bapak Ibu? Oke, jadi ketika nanti kita sudah menentukan warna, kemudian kita ambil kode heksanya, kita masukkan ke Google Sheet, jadi nanti lebih istilahnya berbeda dari yang ditampilkan standar oleh Google Sheet seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengatur sendiri, kita kepingin warna yang seperti apa, agar terjadi semacam identitas dari media kita. Kemudian terkait dengan icon-icon, kita nggak perlu bikin sendiri, kita bisa download yang gratis atau yang punya kode CC gitu ya, commercial in use-nya boleh, artinya Creative Commons-nya itu boleh digunakan meskipun nggak harus mencantumkan seperti itu. Nah itu ada salah satunya flaticon.co. Termasuk Bapak Ibu yang penting dari komposisi adalah pemilihan font atau pemilihan huruf. Bapak Ibu misalkan suka dengan satu font. Seperti saya misalkan saya suka Popin. Nah Popin ini harus digandengkan dengan huruf apa? Misalkan Popin jadi heading, jadi judulnya. Kemudian heading, subheading 2, subheading 1 itu pakai font apa? Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu cari di font Pairing. Jadi di sini mempairing, apa istilahnya menggandeng-gandengkan. Kalau font ini cocoknya dengan font ini cocoknya dengan font ini. Jadi kita nggak harus pakai Times New Roman saja, nggak pakai Arial, Calibri saja. Jadi banyak sekali yang mana itu nanti font paling tidak Bapak Ibu itu yang nyaman ketika dibaca dalam kondisi apapun. Nah itu komposisi penguatannya di situ. Perhatikan betul penggunaan warna, icon, dan juga pemilihan font atau hurufnya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah intinya di sini Bapak Ibu, koneksi. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Apa itu koneksi? Ketika kita masuk di beranda, ya seperti ini ada beranda. Ketika nanti ada user itu klik ya akses materi,
dia akan dibawa ke halaman materi. Nah, seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu, di halaman materi kita sediakan tombol. Dia mau keluar atau balik ke beranda. Nah, ini user interface ya, user experience-nya harus kita pikirkan. Artinya jangan sampai nanti sudah masuk materi dia mau kembali bingung, dia mau keluar bingung. Jadi kita harus siapkan tombol seperti itu. Ketika dari materi sini misalkan dia klik di pengayaan seperti itu, dia akan dibawa ke pengayaan halaman beranda. Dan di sana tolong diperhatikan juga, diberikan pilihan kembali ke materi atau ke beranda, diberikan tombol seperti itu. Nah, ketika nanti milihnya dia keluar, berarti dia ke halaman login awal. Di sini misalkan keluar, dia akan dibawa ke login awal. Ketika ke beranda, dia akan dibawa ke beranda. Ketika dia kembali, berarti dia akan ke halaman yang sebelumnya pernah diakses. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu koneksi. Jadi interaktifnya itu di situ Bapak Ibu. Dan yang paling penting ketika nanti Bapak Ibu bikin halaman per halaman, itu pastikan setiap halaman itu di-hide, disembunyikan, agar nanti tidak muncul di bagian atas sebagai menu. Kenapa? Karena menunya sudah kita gantikan dengan icon-icon seperti ini. Jadi kalau di atas ini nanti muncul, di sini juga muncul, konektivitasnya itu nanti akan sangat rendah Bapak Ibu. Orang akan bingung, user experience-nya akan bingung. Saya tadi di sini bisa, terus bagaimana? Nah, sangat istilahnya apa ya, crowded sekali seperti itu. Jadi pastikan semua yang ada itu di-hide, disembunyikan, halaman apapun di situ. Agar apa? Yang berfungsi adalah yang icon-icon saja. Jadi itu Bapak Ibu, saya ulangi dari atas tadi, ada triko adalah konten, komposisi, koneksi. Ini yang perlu diperhatikan awal ketika Bapak Ibu ingin merancang sebuah media pembelajaran interaktif berbasis Google Site. Dan terakhir Bapak Ibu, yang paling penting sekali, optimalkan fitur embed Google Site. Karena ini yang sangat-sangat istilahnya adalah kekuatan dewanya di situ Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu, seperti kemarin Bu Alisa sampaikan, ingin menambahkan halaman komen atau dialog komen. Jadi Bapak Ibu bisa tuh cari pihak ketiga, website apa yang bisa membuatkan komen, nanti ambil kode embednya, masukkan ke situ. Bapak Ibu ingin teks berjalan, ambil kodenya, masukkan ke situ. Bapak Ibu punya desain yang bagus di Canva, satu halaman full, ambil kodenya, embed di sini menjadi satu halaman full. Sudah otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan yang sama dengan yang Bapak Ibu punya di Canva, tapi dengan istilahnya pakai basisnya Google Site. Jadi embed ini luar biasa sekali Bapak Ibu, optimalkan fiturnya. Dan saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pastikan ingat triko ya, konten, komposisi, dan koneksi, dan pelajari betul, optimalkan betul terkait dengan embed tadi. Terima kasih dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita diskusikan, manakala ada yang perlu didiskusikan, saya kembalikan ke Putri. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Silakan, Selamat pagi Pak Didik, luar biasa sekali ya penyampaian materinya, mantap, istimewa ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu raise hand untuk langsung bertanya kepada Pak Didik. Ya, silakan Bapak Ibu. Coba saya cek ya, sudah ada yang berangkat tangan ini Pak Didik. Bentar. Oke, silakan Bapak Ibu raise hand ya. Atau Bapak Ibu juga boleh mengetikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya, Pak Didik, ini kalau kita buat MPI di Google Site itu bisa ya? Ya, bisa Ibu. Karena kasus yang saya pernah ikuti ya, maksudnya studi kasus, misalkan nih yang hari ini lagi kemarin baru ditutup ya, pembatik itu ya. Nah, di situ salah satunya opsinya untuk bikin MPI itu berbasis Google Site itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena kita nggak perlu ribet-ribet. Misalkan kita bikin, mohon maaf nih, di PPT yang manual ya. Setelah nanti jadi kan otomatis kita tambahkan add-in berupa iSpring untuk dikompil menjadi sebuah kode HTML5 atau apapun ya. Otomatis itu nanti
harus kita upload menggunakan ya butuh hosting, butuh macam-macam. Sementara kalau Google Site kan sudah menyatu ya terkait dengan hostingnya. Tinggal nanti kalau pengen jadi brandingnya seperti punya saya yang mapduster.my.id, kita belikan aja domainnya. Jadi alamatnya kita sederhanakan yang dari biasanya site.google, kemudian garing, view, garing, panjang sekali, kita sederhanakan. Itu bisa nanti. Seperti itu. Baik, makasih Pak Didik. Di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Bu Asrianti. Assalamualaikum. Sebentar, materinya sangat menarik Pak. Bisa enggak dicontohkan dari Canva terus di fitur embed? Oke, Ibu. Baik, Ibu. Dari Bu Asrianti. Bentar ya, coba saya buka Canva di sini. Karena kalau Canva yang akun ini kebetulan saya nggak punya yang istilahnya berbayar ya, jadi yang gratisan kadangkala mudah-mudahan bisa diakses. Kalau yang di akun belajar sih ada. Coba saya share screen mungkin Bu ya. Boleh. Pak Didik sambil menginformasikan nih peserta yang untuk penanya terpilih itu akan mendapatkan giveaway voucher. Jadi Bapak Ibu mari bertanya mumpung ada Pak Didik Ismanadi. Sebentar lagi akan ada pembukaan untuk ini ya seleksi pembatik. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya-tanya bagaimana membuat MPI dengan Google Site. Gitu. Oke. Oke, Bu, mungkin pertanyaan yang lain dulu, Pak Ibu, sambil saya mungkin mempersiapkan yang di sini ya. Ini ada dari Pak Rizal Salim. Selamat pagi Pak, untuk mengakses mapduster apakah harus sign up dulu atau langsung login? Oh ya, kalau mapduster di situ kebetulan memang itu satu user Bapak Ibu ya. Tapi di kolom login di bawahnya itu sudah saya berikan link untuk mengetahui user password-nya. Jadi Bapak Ibu bisa klik dulu di bawahnya, di situ nanti ada user password, Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk di situ. Oke. Jadi itu terbuka sekali, sudah saya siapkan, saya sematkan di bawah kolom login-nya itu ada username password yang bisa Bapak Ibu akses. Gitu ya. Gitu. Oke, makasih Pak Didik. Nah, begitu ya Pak Rizal Salim, pertanyaannya sudah dijawab langsung oleh Pak Didik. Berikutnya ada Pak Muhammad. Sebentar, ya. Muhammad. Ya, ada di sudah raise hand nih. Silakan Pak Muhammad. Iya, Bapak. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Irsyadi Parista dari Palembang, Pak, dari SD 229 Palembang. Saya tertarik Pak dengan materi Bapak, salah satu materi karena saya pengguna Google Site Pak. Jadi saya punya pengalaman membuat modul P5 secara digital menggunakan Google Site. Seperti Bapak bilang tadi, memang sangat memudahkan, misalkan menyantumkan dari YouTube dan yang lain-lain Pak ya. Sangat enak sekali. Tapi yang membuat saya tertarik itu yang bagian login itu Pak. Bagian login itu mekanismenya seperti apa Pak? Apakah menggunakan spreadsheet sebagai data anak? Sudah itu mengkonekkannya seperti apa Pak? Karena beberapa saya nonton di YouTube belum pernah melihat teknik Bapak itu Pak. Terima kasih Pak. Boleh ditunjukkan kalau bisa Pak? Oke Pak, siap Pak. Iya, terima kasih Pak Irsadi. Baik Pak Sinten tadi ya? Pak Muhammad Irsadi. Muhammad Irsadi Pak. Muhammad Irsadi, Pak Muhammad. Ya. Mohon maaf tadi yang untuk yang Canva kita berikan di kesempatan berikutnya Bu ya, nanti sambil mungkin bisa terlihat ya share screen saya. Belum Bu ya? Belum Pak, masih proses. Oh, iya. Nah, udah. Ini Bapak Ibu. Ini terkait yang di kolom login ya. Nah, di sini Bapak Ibu itu kan menggunakan embed ya. Nah, embed di sini Bapak Ibu ada banyak macam sih. Ya, ini pun saya dapatkan di istilahnya website tutorial seperti itu. Nah, Bapak nanti bisa saya berikan embed ini. Di situ nanti tinggal hanya mengganti, bisa diganti warna, bisa diganti username password-nya saja. Ini karena yang statis Bapak ya, hanya satu arah. Artinya kita nggak bisa memberikan
database seperti dari spreadsheet atau apapun yang nanti terkonek di sini. Kalau pengen yang seperti itu bisa Bapak, tapi nanti langkahnya itu lebih panjang. Nah, karena di sini fungsi utama yang saya butuhkan hanyalah mengkonekkan halaman ini dengan halaman berikutnya. Nah, jadi embed yang ini saya kira cukup. Jadi kita nggak perlu yang sifatnya itu seperti setiap satu user punya akun atau username sendiri-sendiri. Jadi belum bisa yang seperti itu. Apakah tidak bisa? Bisa, tapi ya memang kode embednya tidak yang seperti ini, Bapak. Nanti kode embednya lebih istilahnya itu lebih detail lagi, ya, lebih detail lagi. Pada intinya di sini hanya kode ini bisa Bapak gunakan, nanti gonta-gantinya itu di sini saja, Pak. Ya, di sini ada nanti yang namanya satu contoh di sini. Nah, ini nanti kalau diklik akan dibawa kemana di halaman ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini username-nya apa? Di sini saya taruh pembatik. Password-nya apa? Nah, ini bisa diganti-ganti di sini, Bapak, ya. Jadi di sini diganti saja, kemudian di sini nanti bisa diarahkan kemana, seperti itu. Nah, terkait dengan kodenya, mudah-mudahan nanti bisa kita sharingkan ya, karena kan nanti ada e-book yang di awal tadi saya sampaikan, itu yang membahas lengkap tentang bedah karya di sini, seperti itu, Pak. Pada intinya kalau Bapak mungkin nanti bisa japri saya atau bagaimana kalau memang butuh untuk sesegera, tapi kalau untuk istilahnya Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menunggu, nanti bisa belajar dari e-book yang tadi saya siapkan. Sebenarnya tinggal penyempurnaan saja, harapan saya nanti di kesempatan yang lain mungkin di mana itu nanti bisa kita jadikan bonus atau apa seperti itu, Pak, ya. Jadi bisa nanti Bapak kalau misalkan setelah ini praktek, Bapak cari aja di browser gitu ya, keywordnya adalah kode login untuk Google Sheet gitu aja, atau kode embed login untuk Google Sheet. Saya kira itu banyak yang membahas di luar sana, tapi kalau memang pengen persisnya seperti ini, mungkin nanti bisa japri, nanti saya berikan kodenya seperti itu, Bapak, ya. Itu, Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Didik penjelasannya. Nah, Pak Muhammad Irsadi, jadi nanti kalau mau bertanya langsung bisa langsung japri Pak Didik ya. Berikutnya Siap. ada pertanyaan dari Pak Koko Murdianto di kolom chat, Pak Didik. Pak, izin bertanya, untuk Google Site ini apakah cara distribusi link atau alamat websitenya bisa dicari dari di Google atau ada cara lain supaya mudah ditemukan oleh peserta didik? Terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi Google Site itu sebenarnya kan memberikan pilihan untuk kita ya. Ketika di setting di situ, di setting itu biasanya ada pilihan Bapak Ibu, apakah nanti site kita ini bisa di istilahnya diindeks oleh mesin pencari atau tidak, seperti itu kan ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sifatnya itu menentukan sendiri. Kalau saya sih biasanya tidak saya set untuk diindeks gitu ya. Artinya tidak perlu diindeks oleh mesin pencari ya. Tapi kalau misalkan ini saya contohkan, misalkan di Google gitu ya, apakah ini terindeks atau enggak. Saya contohkan mungkin terlihat Bu ya, share screen-nya ya. Iya, terlihat Pak. Terlihat ya. Misalkan saya pilih MP Duster kayak gitu ya. Apakah ini nanti terindeks atau tidak? Seingat saya memang tidak saya berikan izin untuk terindeks gitu ya. Oh ya, di sini terindeks Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengetikkan MP Duster, ternyata dia ada di halaman pertama yang bisa diakses seperti itu. Nah, pertanyaan Bapak tadi mungkin kalau saya pribadi biasanya ini di kelas atau mungkin di Google Classroom kita, ini saya tautkan terkait dengan media-media atau linknya seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin kalau di grup WA kelas atau bagaimana, itu nanti akan saya tautkan link-linknya seperti ini. Jadi saya berikan secara langsung ke anak-anak sesuai dengan jenjangnya apa ini. Kalau misalkan ini MP Duster untuk digunakan katakanlah untuk 3 jenjang ya, berarti nanti di setiap kolom loginnya itu akan saya berikan yang berbeda-beda.
username, passwordnya dengan cara berarti saya punya 3 halaman login yang berbeda. Artinya ketika hari ini berarti halaman login itu akan saya jadikan home ya, atau di situ kita defaultkan sebagai home supaya beranda utama. Jadi siapapun yang akses dia akan masuk ke halaman yang itu. Seperti itu. Oke, Pak. Jadi inti dari pertanyaan Bapak tadi mungkin apakah bisa diakses di mesin pencarian? Bisa, asalkan tadi settingan dari crawler atau indeks oleh mesin pencari itu kita aktifkan. Kalau tidak, ya tidak bisa. Kalau di sini berarti kemarin saya aktifkan, karena untuk keperluan pembatik itu mungkin biar lebih bisa diakses luas oleh entah panitia, entah peserta yang lain, seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin itu, Ibu. Ya, terima kasih Pak Didik. Pak Kokoh, begitu ya penjelasan dari Pak Didik. Di kolom chat ini banyak sekali pertanyaan nih Pak Didik. Sudah ada 2 pertanyaan yang saya kira ini sama pertanyaannya ya. Pak Akbar Daud dan Pak Ibu atau Bapak ini, Bu Elva Febrian. Selamat pagi, terima kasih untuk materinya hari ini. Sangat menarik keingintahuan saya tentang fitur G-Site. Izin bertanya, apakah tampilan Google Site akan bisa otomatis menyesuaikan saat harus dibuka di browser HP maupun di browser PC? Oh iya, betul Ibu. Terima kasih. Mungkin akan saya jawab dengan praktek secara langsung Bapak Ibu ya. Jadi apakah nanti bisa menyesuaikan atau tidak seperti itu. Jawaban langsung saya sih bisa menyesuaikan Bapak Ibu ya, secara langsung. G-Site memang dibangun itu sangat mobile friendly, artinya dimanapun kita nanti akan akses, dia akan menyesuaikan dengan resolusi layar yang dijadikan akses. Artinya ketika di PC seperti ini kita menggunakan monitor yang besar, dia akan otomatis 1920, 1080 katakanlah seperti itu. Ketika nanti di smartphone juga demikian, dia akan menyesuaikan Bapak Ibu ya. Saya contohkan di sini, mohon maaf Ibu, ini terlihat kan ya? Iya. Ya. Terlihat. Terlihat ya. Oke, di sini misalkan saya buka beranda ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di sini akan saya perhatiin dulu misalkan. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari sisi PC atau monitor besar. Ketika nanti diakses di HP, dia akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah menyesuaikan Bapak Ibu. Ketika nanti diakses di tablet, dia akan seperti ini. Nah, ini HP, ini tablet, dan ini PC. Ya, jadi dia sangat menyesuaikan sekali. Jadi dia nggak istilahnya terpaku pada satu resolusi atau satu ukuran tertentu yang sudah disesuaikan. Beda kalau kita membuat dengan tools yang lain, misalkan Macromedia Flash katakanlah, dia harus menyesuaikan itu di awal sebelum dikompil atau dirender menjadi satu barang jadi file.exe, dia itu sudah ditentukan berapa ukurannya. Ketika kita akses di PC ya sudah sesuai dengan ukuran ketika mengcompile atau merendernya tadi. Jadi nggak bisa otomatis seperti ini. Misalkan di aplikasi yang lain yang pernah saya coba seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sangat bisa sekali menyesuaikan. Jadi ketika nanti jenengan atau Bapak Ibu mendesain, ini coba diperhatikan juga. Kalau nanti tampil di sini gimana ya? Kalau kurang enak berarti kita harus ubah desainnya. Oh ini saya kira sudah cukup misalkan, ya udah berarti di apapun nanti aplikasi atau di device yang akan dibuat untuk mengakses, saya kira itu sangat-sangat bisa menyesuaikan. Seperti itu Bapak jawaban dari saya. Oke, jadi bisa menyesuaikan ya Pak Didik ya. Kalau di HP nanti tampilannya akan menyesuaikan HP, di Android juga di PC gitu ya, di tablet maksudnya. Oke, jadi tampilan Google Site itu bisa menyesuaikan device-nya gitu ya. Iya. Pak Didi, ini satu lagi penanya Bu Yuliana Susanti. Google Site itu ada jangka waktu berlaku sampai berapa lama bisa diakses? Wih, pertanyaan menarik sekali Ibu. Langsung saya jawab Ibu ya. Oke, Ibu, untuk Google Site itu selama akun Ibu aktif, akun untuk mengaksesnya, akun Gmail-nya itu aktif, baik itu yang mungkin ikut
secara dari Belajar ID ataupun yang free, yang Gmail biasa, selama akun itu aktif, Ibu, Google Site-nya akan aktif. Beda ketika nanti misalkan punya saya kan ada mapduster.my.id. Nah, itu ada masa berlakunya. Karena apa? Itu custom domain yang saya beli dari pihak ketiga. Dari pihak ketiga ini berlangganannya setiap 1 tahun. .my.id itu kemarin saya beli itu sekitar 12.000 per tahun dengan pajak dan macam-macam, kurang lebih ya total 22.000 per tahun. Jadi selama itu saya berlangganan masih subscription-nya saya bayar, otomatis mapduster.my.id ini akan aktif. Kalau tidak saya bayar, otomatis akan menjadi alamat yang panjang, site.google.view dan slash apa macam-macam. Dia akan kembali ke setelan default awal ketika kita bikin. Dan sampai kapan? Sampai ya tergantung Google. Kalau Google misalkan besok harus menutup Google Site, ya berarti nggak bisa diakses. Tapi kan nggak mungkin, saya kira. Jadi selama akun Bapak Ibu itu aktif, Google Site akan aktif. Seperti itu. Mungkin sampai hari kiamat, Ibu ya. Kira-kira aktif itu. Terima kasih. Oke, jadi tidak ada batasan waktu ya Pak, sepanjang akun Google-nya aktif, maka Google Site-nya akan bisa terus dibuka, seperti itu ya? Iya, betul Ibu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Didik. Bapak Ibu peserta webinar, di kolom chat saya sudah menyematkan link daftar hadir ya, silakan Bapak Ibu, jangan lupa mengisi daftar hadirnya. Ibu, mohon maaf tadi yang belum saya jawab, yang Canva, saya punya utang ya. Mungkin nanti saya buatkan tutorial sederhana di YouTube gitu ya. Nanti mohon yang tadi bertanya, saya mohon maaf sekali, bisa ke DM saya atau Japri ya, nanti biar saya langsung jawab secara video tutorial gitu aja Ibu ya. Oke, baik. Ini kata Bu Asrianti nanti bisa berkomunikasi, bersilaturahmi langsung dengan Pak Didik gitu ya. Terima kasih. Ya. Itu sudah langsung dituliskan oleh Bu Nastiti ya, langsung ke IG-nya Pak Didik Ismanadi @didik.ismanadi gitu. Ya, terima kasih. Oke. Bapak Ibu, saya izin share ya. Pak Didik, saya izin share screen ya. Silakan Ibu. Sudah tampil belum ya? Nah, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Lalu di sini ada grup WA mengenai kegiatan GEG. Jadi Bapak Ibu nanti akan bergabung boleh di grup WA 1 dan juga bergabung di grup WA 2. Jadi ini bisa dipilih salah satu ya. Kemudian di sini juga ada GEG ya, GEG link website GEG Indonesia. Jadi di website gegindonesia.id. Kemudian ada link channelnya, YouTube-nya, kemudian link Instagram dan link WhatsApp-nya gitu Bapak Ibu. Nanti saya kopikan dulu, nanti Bapak Ibu bisa join langsung gitu ya. Oke, saya sudah sebutkan di kolom chat. Bapak Ibu bisa ikut di situ ya. Oke. Pak Didi, ini sudah tampilkah yang saya kirim di kolom chat? Tampil Ibu, tapi kecil ya di saya. Ya, tampil dari Ibu. Baik. Saya tutup dulu ya. Bapak Ibu, kita masih ada waktu sedikit, Pak Didi, sebelum kita tutup ini, adakah yang ingin Pak Didi sampaikan, mungkin closing statement terkait dengan kegiatan kita kali ini?
Baik Ibu, terima kasih sekali. Yang pertama, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Google Educator Group Indonesia. Hari ini saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi ingat keluar timur-timur Bu ya, dari Sabang sampai keluar timur-timur gitu kan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu berkenan dan bisa menginspirasi untuk berkarya, untuk membuat sebuah media pembelajaran yang intinya nanti bisa berpihak kepada anak didik kita dalam meningkatkan prestasi mereka, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terakhir saya tutup dengan pantun Bapak Ibu ya. Oke, burung kedasih terbang lama, terbang bersama, ya, terbang bersama ke kota tua. Terima kasih atas perhatiannya. Kek Indonesia Pagi luar biasa. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Didik. Baik, Bapak Ibu, itu tadi sesi kita bersama Pak Didik Ismanadi. Jadi sesi daster ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita tidak mengingat waktu, mungkin ini kita akan keterusan bertanya nih Pak Didik. Pertanyaan ini banyak sekali. Saya juga sebenarnya pengen bertanya, tapi nanti japri aja sama Pak Didik ya. Kalau saya simpulkan kegiatan MEP Daster ini, yang pertama itu Pak, kita harus membahas tentang triko. Saya jadi ingat azas trikon gitu ya. Kalau di program guru penggerak itu ada azas trikon ya, kontinuitas, konvergen, dan satu lagi saya lupa gitu. Nah, di apa yang disampaikan Pak Didik juga menggunakan azas triko ini, konten, komposisi, dan koneksi. Konten itu ketika Bapak Ibu membuat apa itu yang ikon kreatornya, navigasinya, referensinya, dan seterusnya. Komposisi terkait dengan perpaduan warna, terkait dengan pemilihan font dan ikonnya. Untuk koneksi di sini Bapak Ibu harus menyelipkan atau menyematkan tombol koneksi sehingga peserta itu bisa berinteraksi tanpa harus kebingungan seperti itu ya. Jadi MEP Daster ini dengan azasnya Pak Didik, trikon ini sangat menarik sekali Bapak Ibu, mempermudah kita membuat media pembelajaran interaktif seperti itu. Pak Didik, sebelum saya tutup gitu ya, nanti Bapak Ibu yang ingin terus berkomunikasi dengan Pak Didik itu bisa menghubungi Pak Didik di Instagram Pak Didik yang sudah dituliskan oleh Bu Nastiti tadi di kolom chat seperti itu. Baiklah, saya tutup kegiatan Pagi Gek ya, Pagi Gek ini Bapak Ibu dengan melafazkan alhamdulillah, luar biasa sekali sesi kita kali ini. Semoga Bapak Ibu semua ya terinspirasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Didik gitu. Dan Pak Didik, terima kasih juga sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu dari GEG, Bu Nastiti, Bu Meida, Kak Nat, dan semuanya ya. Bapak Ibu semua terima kasih banyak sudah hadir. Bapak Ibu salam sehat. Sampai jumpa di sesi Pagi Gek berikutnya. Ya, foto dulu ya Bapak Ibu, foto dulu. Kita foto bersama dulu. Iya. Karena Siti yang Tolong ya. Siap. Mungkin Kak Nanang, jadi kayaknya Nana lihat Kak Nanang deh. Nah, bisa bantuin deh. Atau yang lainnya juga bisa. Aku nggak percaya sama Pak Nanang, aku nggak percaya sama Pak Nanang. Oh, oke, baiklah. Itu ya, itu. Nggak, Kak Nanang udah aman sekarang. Iya, nyalakan kameranya Bapak Ibu ya. Iya, pasang pose terbaik Bapak Ibu. Baik, 1. Senyum. Baik, 1. Senyum. Satu. 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih. Sarangeo semua. Sampai jumpa Bu. Sampai jumpa Ibu Natalia, Bu Nastiti. Terima kasih. Iya. Makasih Pak Didi atas materinya.
Bu Rini Iya. nanti datang lagi ya. Siap, insya Allah. Insya Allah. Oke. Ya. Bye-bye. Kanat. Sampai jumpa lagi semua.